Salam semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang tempat menyimpan dana darurat. Seperti namanya, dana darurat ini hanya bisa digunakan dalam kondisi darurat. Artinya untuk menyimpannya harus di tempat yang aman tentunya, dan juga liquid, maksudnya mudah untuk dicairkan. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut video yang lebih lengkap, ada baiknya video ini jangan di skip ya, apalagi ditutup. Like jika suka, dislike jika tidak suka, share jika bermanfaat, dan kalau mau bisa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya mengenai investasi. Investasi dan atau menabung sudah. Lalu apakah teman-teman sudah menyiapkan dana darurat? Dana ini hanya diperlukan dalam keadaan yang tidak disangka-sangka datang. Minggu lalu sudah saya bahas mengenai berapa besaran dana ideal. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tempat di mana kita menyimpannya. Sebenarnya dalam menyimpan dana darurat ada beberapa instrumen investasi yang cocok dengan sifatnya dana darurat itu tadi. Karena keadaan darurat, kita tidak bisa prediksi kapan akan terjadi. Lalu untuk mencikapinya, kita harus menyiapkan dan menyimpan di tempat yang mudah untuk dicairkan atau liquid. Salah satunya adalah tabungan rekening bank. Dana darurat bisa disimpan di rekening bank karena keadaan darurat tidak mengenal waktu dan juga tempat ya. Selain mudah untuk dicairkan, menyimpan dana darurat di rekening bank juga menjadi instrumen yang paling aman dan cepat diakses. Kekurangannya karena mudah dicairkan, sangat rawan dipakai untuk kebutuhan bulanan. Kemudian biaya admin yang tinggi dan biaya admin lainnya atau biaya admin yang tinggi daripada bunga. Saran saya, carilah tabungan rekening bank digital yang semua biaya admin itu digratiskan alias freedom, seperti Bank Jago, kemudian Bank Neocommerce, dan OCBC NISP. Selanjutnya, reksadana pasar uang. Selain dari tabungan rekening bank, reksadana pasar uang juga cocok untuk kita menyimpan dana darurat karena RDPU ini sangat rendah terhadap risiko. Dan jenis reksadana ini cukup aman karena tidak fluktuatif dalam nilai dan secara likuiditasnya. Maksudnya reksadana ini mudah untuk dijual kembali dan keunggulannya kita bisa membeli produk reksadana hanya mulai dengan 1.000 sampai 100.000 dan ini memang sangat terjangkau sekali menurut saya teman-teman, dan juga imbal hasilnya sangat tinggi kalau dibandingkan dengan deposito. Lanjut yaitu emas. Emas juga menjadi saran yang cukup ideal tempat kita untuk menyimpan dana darurat. Emas yang disarankan dalam instrumen investasi untuk dana darurat ini berbentuk logam mulia atau emas batangan. Kelebihannya dalam kemampuannya untuk bertahan terhadap inflasi dan tergolong cukup liquid atau mudah dicairkan, dan selain dijual bisa juga untuk kita gadaikan emas ini. Dan saat ini sudah semakin dipermudah kita berinvestasi emas dengan beli dan jual secara online ya teman-teman. Yang terakhir adalah deposito. Deposito juga menjadi tempat salah satu atau sarana untuk kita menyimpan dana darurat. Hasil keuntungan setiap bulan dari deposito ini sebaiknya digunakan untuk konsumsi atau digunakan untuk investasi di produk keuangan lainnya. Namun kekurangannya kalau dicairkan sebelum tenor itu berakhir, maka dikenakan penalti atau denda. Makanya dalam memilih deposito, yang idealnya itu 1 bulan untuk mendapatkan dana darurat kita itu tadi, yang diperpanjang secara otomatis, baik itu imbal hasil dari bunga deposito selama tenor 1 bulan dan juga modal awal kita diperpanjang secara otomatis. Nah, dengan istilah ini disebutnya bunga berbunga. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.